Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai dan penuh rahmat dari Tuhan Allah beserta kita semuanya. Serta selamat beribadah pada hari Minggu ini, kiranya Roh Allah senantiasa menyertai kita semuanya. Namun sebelumnya akan disampaikan warta gereja terlebih dahulu. Warta gereja yang pertama, bahwa diinformasikan pada bulan Agustus ini GKJ Ungaran belum dapat beribadah secara online atau onsite, mengingat GKJ Ungaran belum mendapatkan izin. Yang kedua, majelis telah melaksanakan ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 2020 atas diri Saudara Fikal Kurnianto dan Saudara Bella Aprilia Widowati dari kelompok Gedang Anak. Dan yang berikutnya, majelis juga telah melaksanakan pelayanan CD pada tanggal 1 Agustus 2020 atas diri Fikal Kurnianto. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian warta gereja. Terima kasih. Marilah kita masuk pada ibadah dalam minggu ini. Marilah kita masuki saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait pertama dan yang ketiga. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung berharga dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya, habis penuh Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang maha kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing demikian. Allah Sang Pemilik kehidupan adalah sumber pertolongan kita. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua, kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam liturgi gerejawi hari Minggu ini kita
telah memasuki minggu biasa ke-18. Tema ibadah hari Minggu ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat, dengan tujuan agar jemaat merasakan kemurahan Allah atas hidupnya dan jemaat terdorong untuk mewujudkan kemurahan bagi sesama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hukum Tuhan diambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 27. Demikian hukum Tuhan, yaitu hukum kasih. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jemaat milik Tuhan, kita semua diingatkan oleh pembacaan hukum Tuhan hari ini agar kita senantiasa hidup dan menghidupi kasih. Bila kasih ini sangat kuat hidup dalam diri kita, maka kita akan sungguh-sungguh memiliki belas kasih yang kuat kepada sesama, kepada Tuhan Allah. Seperti tema ibadah kita, belas kasih Allah mendatangkan berkat. Dan belas kasih yang kita berikan itu akan mendatangkan berkat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Namun bila kita ingin berkaca pada sikap hidup kita setiap hari, kita akan melihat dengan jelas ternyata kita belum menunjukkan kasih itu dengan kuat. Akibatnya adalah kita tidak pernah secara pribadi merasakan berkat Allah. Orang-orang di sekitar kita pun tidak merasakan berkat melalui kehadiran kita. Karena itu bila kita sadar, marilah hari ini
kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Kita hening sejenak. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami memohon pengampunan sebab kami menemukan diri kami tidak hidup dengan benar di dalam kasih seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Karena itu ampunilah kami ya Allah. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon pengampunan. Amin. Jemaat milik Tuhan, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Demikian berita anugerah bagi kita semua. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat milik Tuhan, saat ini pelayanan firman akan segera dilayankan. Namun sebelum itu marilah kita bersama berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa di tengah pandemi COVID yang kami alami, kami masih Engkau berikan kesempatan mendapatkan pemeliharaan iman lewat ibadah ini, dan juga secara khusus lewat pelayanan firman saat ini. Kami memohon pertolongan kepadamu ya Bapa, agar pelayanan firman hari ini Engkau berkati, Engkau sertai,
Engkau pakai sedemikian rupa untuk menguatkan iman percaya kami. Karena itu, kiranya Engkau berkenan menaungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, mengurapi kami satu persatu, sehingga kami mampu mengerti kehendak-Mu dengan benar. Ya Tuhan, Bapa kami yang hidup, berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap menerimanya. Di dalam kuasa dan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai bacaan leksionari yang kita gunakan, dasar khotbah hari ini diambil dari 4 bacaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian, pasal 32 ayat 22 sampai 31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari Kitab Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 15. Kitab Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 15. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Tetapi aku, dalam kebenaran, akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bacaan kedua diambil dari Kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta.
Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian bacaan Injil. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mencoba memperhatikan bagaimana cara kita berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu kepada Tuhan? Mari kita perhatikan beberapa contoh saat orang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita sakit, mungkin penyakitnya cukup berat,
mungkin menderita penyakit jantung misalnya. Yang kita minta dalam doa itu apa? Biasanya kita langsung minta kepada Tuhan supaya disembuhkan dari sakit jantung. Yang sakit kanker minta disembuhkan dari sakit kanker. Yang ingin bekerja, ketika berdoa kepada Tuhan, apa yang diminta? Minta supaya dapat pekerjaan. Yang sudah menikah cukup lama dan belum diberikan momongan, yang diminta adalah supaya segera bisa mendapatkan momongan. Dari contoh yang kita lihat beberapa ini, kita melihat bahwa ketika orang berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, orang itu langsung minta hasil. Orang minta sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang diinginkan langsung diminta. Dan kalau kita berdoa dengan cara seperti itu, kira-kira kalau Tuhan tidak mengabulkan doanya, apakah ada perasaan senang atau justru kecewa? Kebanyakan ketika kita meminta dengan cara seperti itu dan tidak diberi oleh Tuhan, ujung-ujungnya adalah kita menjadi kecewa. Tetapi mari kita mencoba berdoa dengan pola yang baru. Hasil jangan dipikirkan yang utama, tapi hasil itu menjadi yang urutan kesekian. Karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan yang terdiri atas 4 bacaan yang tadi kita baca. Di dalam firman Tuhan yang kita baca diberikan tema belas kasih Allah mendatangkan berkat. Itu artinya kalau kita ingin mendapatkan berkat berupa kesembuhan, berupa doa yang dikabulkan atau apa saja, yang harus kita cari itu adalah belas kasih. Jadi sekarang kita diajak mengubah pola berdoa. Jangan langsung minta hasilnya, tapi minta dan carilah belas kasih Allah. Jadi berdoa supaya Allah mengasihi, supaya Allah melihat, memberikan perhatian kepada keadaan kita. Yang sakit berdoalah, Tuhan pandanglah aku, lihatlah aku, betapa aku menderita. Mohon pertolongan karena tak ada orang yang dapat menolong. Dalam kitab Mazmur yang tadi kita baca, Daud menunjukkannya kepada kita semua. Ia diperlakukan dengan tidak adil, ia diburu, ia dikejar oleh Saul, padahal ia tidak berbuat apa-apa. Saul takut karena Daud akan mengambil alih tahtanya sebagai raja. Daud tidak bersalah, Daud tidak berdosa. Maka yang Daud lakukan adalah berdoa, tapi tidak minta yang lain-lain. Dia minta Tuhan Allah melihat keadaannya. Ia berdoa minta belas kasih Allah. Dan kalau Allah berbelas kasih, Tuhan menolong. Dan kita melihat dalam cerita dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur, betapa Tuhan selalu menyelamatkan Daud. Daud ditolong karena Allah berbelas kasih kepadanya. Jadi yang kita butuhkan adalah belas kasih Allah. Kalau belas kasih itu ada pada kita, selanjutnya Tuhan akan memberikan semuanya. Bahkan termasuk yang tidak kita minta akan diberikan juga. Sama juga dengan hambanya seperti yang kita baca dalam bacaan yang pertama. Di sana diceritakan tentang Yakub. Yakub ini sedang dalam keadaan sangat ketakutan karena ia harus pergi menuju menemui saudara kembarnya Esau. Padahal waktu dulu Yakub pernah menipu Esau, mengambil hak kesulungannya. Maka ia dengan rasa takut membawa begitu banyak
persembahan kepada Esau, kambing, domba, sapi, dan masih banyak lagi yang lain, semua diberikan. Karena begitu takutnya Yakub kepada Esau. Dan ketika ia sudah menghantar semuanya kepada Esau, ia tinggal sendiri. Di situ ia bergulat dengan seseorang. Pergulatannya cukup lama, dari malam sampai fajar. Dan tampaknya tidak ada yang bisa menang, karena semuanya bertahan. Maka seseorang yang bergulat dengan Yakub itu memukul persendian pahanya dan ia menjadi pincang. Untuk apa Yakub bergulat dengan orang itu? Ya karena dia berjuang meminta berkat. Bergulat dalam firman Tuhan ini tidak bisa diartikan berkelahi. Karena orang yang berkelahi itu diwarnai dengan suasana permusuhan. Tetapi Yakub tidak bergulat dengan seseorang, malaikat ini, dengan permusuhan. Yakub bergulat memohon berkat. Itu artinya Yakub sedang berjuang minta berkat supaya ia tidak takut, supaya ia dilindungi ketika bertemu dengan Esau. Dan setelah bergumul itu, nama Yakub menjadi berubah. Perubahannya dari bernama Yakub yang artinya memegang tumit kakaknya, sekarang berubah menjadi Israel. Karena ia sudah menang melawan Allah dan melawan manusia. Jadi Yakub berjuang mendapatkan belas kasih Allah, mendapatkan berkat Allah, dan ia dapat. Karena Allah berbelas kasih kepadanya dan Yakub menang, maka Yakub tetap dapat memiliki hak kesulungan yang ada pada Esau. Meskipun dilakukan dengan menipu, tapi karena dia mendapatkan belas kasih, maka Israel mendapatkan berkat. Israel menjadi bangsa yang besar. Semuanya mungkin terjadi karena belas kasih dari Tuhan Allah. Jadi ketika kita mendapatkan belas kasih dari Tuhan Allah, berkat-berkat itu datang, berkat-berkat itu melimpah dalam kehidupan kita. Berupa apa saja? Ya, keluarga yang membahagiakan, pekerjaan yang baik, hidup yang lebih tenang, hidup yang lebih harmonis, hidup yang penuh dengan cinta. Itu kalau kita memiliki berkat Allah, karena ada belas kasih Allah yang diberikan kepada kita semua. Jemaat milik Tuhan, sungguh kita sekarang melihat betapa pentingnya belas kasih Allah itu dalam diri kita. Karena belas kasih Allah dapat mengubah pendirian seseorang, tapi juga dapat mengubah pendirian Tuhan Allah sendiri. Mungkin Tuhan sudah merancangkan sesuatu untuk diri kita, mungkin merancangkan hukuman seperti penduduk di kota Niniwe misalnya, dirancang akan dihukum karena mereka semakin lama semakin jahat, jauh dari Tuhan Allah. Tetapi karena belas kasihan Allah melihat mereka bersungguh-sungguh minta pengampunan, Allah mengubah rencananya, mengubah pendiriannya, tidak jadi menghukum. Jadi apa yang ditetapkan bisa berubah karena belas kasihan. Orang tua yang punya anak, mungkin anaknya sangat nakal, berencana menghukum anaknya, tapi ketika melihat belas kasih, karena punya belas kasih melihat anaknya itu seperti itu, tidak jadi memberikan hukuman. Orang yang disakiti luar biasa dan minta maaf dengan belas kasih dapat berubah. Jadi kita bisa melihat betapa luar biasanya belas kasih. Orang yang punya belas kasih rela berkorban, mau mengampuni. Sama seperti
yang terdapat pada kitab Roma pasal 9 pada ayat yang ketiga. Di sana ditulis demikian, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Kenapa Paulus mengatakan seperti ini? Aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Jadi dia mau menerima kutuk, rela kalau dia dipisahkan dari Kristus, dari kasih Allah. Kenapa begitu rela berkorban seperti itu? Mengorbankan nyawanya, mengorbankan keselamatan, ya karena dia punya rasa belas kasih kepada bangsanya, kepada umatnya sebangsa. Jadi rela menderita. Kita dapat melihat betapa luar biasanya belas kasih. Ini baru manusia, apalagi Tuhan Allah. Kalau punya belas kasih kepada kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Berkat-berkat akan dicurahkan kepada kita. Pengampunan akan diberikan kepada kita. Itu karena Allah punya belas kasih. Kalau Tuhan tidak punya belas kasih kepada kita, Dia akan menghukum manusia semua tanpa kecuali. Dia akan melarang Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tapi karena Tuhan Allah itu penuh dengan kasih, manusia memang berdosa, harus dihukum, iya. Tapi Ia memberikan jalan untuk mendapatkan keselamatan melalui kematian Tuhan Yesus. Jadi kita sungguh-sungguh sadar betapa belas kasih Allah itu luar biasa. Itu yang kita butuhkan di dalam hidup bersama. Dan juga kita dapat melihat belas kasih yang dimiliki Tuhan Yesus itu, dan dengan dasar belas kasih Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, dan Tuhan pun menyembuhkan banyak orang yang sakit. Kita tahu pada firman Tuhan yang kita baca dalam bacaan Injil, waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus ingin pergi menyendiri. Tetapi ketika kabar itu didengar oleh banyak orang dari berbagai kota, semua orang yang tahu tentang Yesus mengambil jalan darat menuju ke tempat Tuhan Yesus. Mereka ingin disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka ingin diajar oleh Tuhan Yesus dengan ajaran-ajaran yang dari Tuhan Allah. Dan begitu banyak, 5.000 orang itu hanya laki-laki. Maka ketika itu ayat 14 di dalam ayat pasal 14, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dari sekian banyak orang yang datang, yang sakit-sakit itu sembuh semua. Kenapa Tuhan mau menyembuhkan? Karena Tuhan punya belas kasihan. Kasihan mereka semua, datang dari jauh, berkorban luar biasa, sampai di sini tidak dilayani kan tambah sakit. Maka karena belas kasihnya itu, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Dan Tuhan Yesus membuat sebuah keajaiban, bukan hanya sembuh secara fisik, tapi juga seperti yang kita baca, Tuhan Yesus memberi mereka makan yang jumlahnya sangat banyak itu. Sembuh, ada keajaiban, dan mereka diberi makan. Fisiknya dipelihara, jiwanya pun dipelihara dengan ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan. Semua dilakukan Tuhan Yesus karena Dia punya belas kasih. Sekarang kita melihat ternyata belas kasihlah yang mendorong seseorang itu mau melakukan sesuatu yang besar, mau berkorban. Orang tua karena penuh dengan belas kasih kepada anaknya, rela berhutang di sana, rela berhutang ke sini supaya anaknya bisa sekolah, menyelesaikan sekolah. Ada orang tua yang rela mati demi anaknya karena belas kasih kepada anaknya. Apalagi Tuhan yang punya belas kasih kepada kita sebagai anaknya. Maka yang
harus kita cari dalam kehidupan ini adalah meminta belas kasih Tuhan atas diri kita. Mintalah belas kasih Tuhan Allah. Kalau tadi di depan kita memberi contoh, kebanyakan orang itu yang diminta adalah hasil. Tapi cobalah saat ini jangan menekankan pada hasil, jangan berorientasi pada hasil, tapi arahkanlah kepada belas kasihan Allah. Minta belas kasih Allah. Ya Allah, kasihanilah kami yang sekarang sedang terdampak COVID. Kami tidak bisa beribadah, kami tidak bisa bersekolah, kami kesulitan mendapatkan pemasukan untuk keluarga. Kasihanilah kami ya Allah. Mintalah belas kasihan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi, apa yang tidak kita minta akan diberikan karena Dia kasih kepada kita. Tuhan dapat mengurungkan niatnya, menghukum kita misalnya. Tuhan dapat melakukan semuanya. Tuhan dapat mengubah semuanya karena belas kasihan kepada kita. Maka yang sangat penting adalah mintalah belas kasihan Tuhan atas diri kita, atas keluarga kita, atas orang tua kita, atas saudara kita, atas jemaat Tuhan, atas bangsa kita. Kasihanilah kami. Belas kasih itu sangat penting karena belas kasih Allah mendatangkan berkat. Belas kasih manusia saja mendatangkan berkat, apalagi belas kasihan Allah. Karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti tema ibadah kita hari ini dan khotbah kita, belas kasih Allah mendatangkan berkat. Marilah kita meraih, memperjuangkan belas kasih Allah atas diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah kami, Bapa sumber pertolongan dan kekuatan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab kami boleh Engkau berikan kesempatan menerima firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami terima menguatkan iman percaya kami. Dan kami juga memohon kepadamu Bapa, agar Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku-pelaku dari firman yang telah kami terima, sehingga kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Dan secara khusus kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara yang kami cintai, tempat di mana kami dapat melaksanakan berbagai kegiatan kami, melakukan berbagai macam aktivitas hidup kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami agar semakin lama semakin dipulihkan dari pandemi COVID ini. Sebab pandemi ini telah berpengaruh di dalam banyak segi kehidupan kami. Dan kami mohon kepadamu Bapa, Engkau memberkati para pemimpin kami di dalam mengatasi pandemi COVID, sehingga dapat bersatu dengan rakyat di dalamnya. Kami percaya tidak ada hal yang tidak mungkin di dalam kuasa Allah. Kami juga ingin mendoakan gereja Tuhan di berbagai tempat dengan segala pergumulan yang mereka hadapi di masa pandemi COVID ini. Mampukan gereja Tuhan di berbagai tempat tetap dapat menunaikan tugas panggilannya dengan baik, sehingga jemaat-Mu semakin dibangun meskipun sedang mengalami pandemi COVID seperti sekarang ini. Berkati para pelayan-Mu semuanya tanpa kecuali, agar tetap diberikan semangat
melayani kehendak-Mu. Sebab bila kami tidak memiliki semangat, kami akan semakin jauh dari Engkau. Kehidupan iman kami akan semakin pudar di telan pandemi COVID. Kami percaya Tuhan memberkati gereja Tuhan untuk tetap berkarya membangun iman percaya jemaatnya. Kami doakan setiap warga gereja yang sedang menghadapi berbagai macam pergumulan karena sakit, karena kehilangan pekerjaan, dan karena berbagai macam sebab. Tuhan Allah senantiasa menguatkan, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar sehingga dapat mengatasi keadaannya tersebut. Kami doakan pula setiap keluarga di dalam jemaat-Mu, kiranya berkat Allah senantiasa tercurah kepada setiap keluarga. Kami tahu Bapa, bahwa setiap keluarga pun terdampak karena pandemi COVID ini. Kami mohon Tuhan Allah melawat setiap keluarga, hadir dalam setiap keluarga, agar kami tetap dapat membangun keluarga karunia Tuhan dengan baik, membangun cinta kasih, membangun kebersamaan, dan senantiasa menghadirkan Tuhan dalam keluarga kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami hendak mengakhiri doa kami dengan menaikkan doa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa persembahan. Bapa yang surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir pada kebaktian virtual pagi hari ini.
Bapa yang ada di surga, pada saat ini Engkau juga telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sebagian kecil dari anugerah dan berkat-Mu. Kami mohon Engkau berkenan mengutuskan dan memberkati persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan kami di dalam gereja-Mu GKJ Ungaran. Bapa yang ada di surga, kami mohon Engkau berkenan mengampuni apabila di dalam persembahan ini terselip dosa-dosa kami, dan kiranya Engkau berkenan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Kepada para majelis yang akan mengelola persembahan ini, berikanlah roh hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat memanfaatkan persembahan ini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ajarkanlah kepada kami seluruh jemaat-Mu ya Bapa, untuk dapat mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang kudus, yang benar, dan yang berkenan di hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan kami serahkan seluruh doa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyampaikan persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui ibadah ini kita diajak merasakan kemurahan Allah atas hidup kita dan mewujudkannya bagi sesama. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai, berkat telah kita terima. Selamat beraktivitas kembali meskipun harus di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.